WKICU. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama di acara meditasi online malam ini. Seperti yang dikatakan tadi oleh Mayu, tema kita bulan ini adalah mental health awareness, begitu. Mungkin kita mulai dulu buka dengan doa. Dan Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sangsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan dari muduhan, dan musuh yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami. Bersama Roh Kudus, kami memuji Engkau selama-lamanya. Roh Kudus, amin. Amin. Sebelum mulai, saya akan memberikan sedikit pengantar dulu tentang tema hari ini, sebenarnya apa yang kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan mulai dengan disclaimer dulu. Ada beberapa disclaimer. Pertama, sesi ini bukan gabungan antara spiritual aspect dan psychotherapy session, begitu ya. Jadi ini bukan psychotherapy session seperti itu. Saya tegaskan. Kedua, saya bukan seorang terapis, saya juga bukan seorang psikologis. Jadi sesi ini fokuskan kepada penyembuhan secara jiwa, bukan dalam artian penyembuhan luka batin, lebih ke situ, juga untuk pertumbuhan dan transformasi, dan jadi tidak mengatasi persoalan kejiwaan dan kesehatan psikologis para umat sekalian, saudara-saudara tergabung di sini. Dan jikalau ada dari kalian yang memang menghadapi masalah anxiety atau segala macam yang berlebihan, silakan menghubungi professional counselors atau terapis seperti itu. Jadi jangan sampai ada kesalahan dianggap bahwa sesi ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan jiwa, tapi lebih kita melihat persoalan itu dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu yang perlu saya tegaskan terlebih dahulu. Itu bisa jadi bagian dari diskusi kita malam hari ini, tapi lebih pada hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, sekedar mengingatkan lagi, find a prayer space, seperti saya katakan seperti itu, dan juga kemudian try minimize distractions, dengan tidak ada makan minum segalanya, dan juga switching your cell phone, begitu ya. Sekedar mengingatkan saja. Oke, jadi kita mulai masuk malam hari ini. Itu disappointment anxieties, oke? Santo Ignatius mengatakan bahwa evil spirit yang sudah pernah ikut dengan Romo Hadi yang tahu membedakan roh, yaitu roh jahat, itu biasanya membuat kita masuk dalam situasi desolation. Jadi meningkatkan kecemasan dan juga the sense of God absence. Jadi itu taktik dari roh jahat membuat kita semakin cemas, juga merasa bahwa Tuhan mau tidak hadir di tengah kita dan meninggalkan kita, atau juga kehilangan harapan dan kehilangan keinginan untuk berdoa, ya. Cuma persoalannya apa yang dimasukkan dengan desolation seperti ini, ya? Di sini kalau kita lihat misalnya itu desolation dan consolation, itu dua. Desolation itu buat kita lebih masuk pada diri sendiri saja, melihat ke dalam diri saja. Terus kemudian ada negative feeling, begitu, ada perasaan-perasaan negatif, meninggalkan diri dari komunitas, juga ingin cepat menyerah seperti itu, dan juga tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, karena Tuhan di belakang seperti itu, dan energi kita memang terkuras seperti itu. Sebaliknya, consolations itu juga kita lebih maju keluar, bukan hanya masuk fokus diri kita sendiri, tapi juga melihat keluar, tidak sekedar diri kita saja. Dan juga kita bisa melihat bahwa ada penderitaan dan juga joy and sorrows pada orang lain.
Di samping kita juga melihat pada diri kita sendiri. Kalau di desolasi kita lihat, oh betapa saya hidup menderita, betapa saya begini semua saya ya penuh penderitaan dan duka cita, tapi tidak bisa melihat juga pada orang lain seperti itu. Dan consolations itu berikan inspirasi, juga ada balance dalam kehidupan kita, juga bisa melihat Tuhan hadir dan energi keluar dari kita seperti itu. Itu yang membedakan dengan doa. Tapi sering kita lihat bahwa kita pada hal-hal yang negatif atau perasaan negatif seperti itu, dan juga energi kita terkuras. Ya. Nah, Santo Ignatius mengatakan bahwa we need to calm and carry on. Terus jangan juga dia bilang itu menyerah terus melawan begitu. Wake up call kata dia. Ini juga bagi kita terus kita melihat ini ya. Terus kemudian bagaimana kita bisa tahu ini kapan kita posisi ini atau posisi yang consolation dan desolation seperti itu. Yang pertama, be aware of your feelings begitu ya. Feelings damai, apakah merasa damai atau merasakan ada harapan, ada cinta, seperti itu juga ada imannya meningkat. Itu kita harus sadar perasaan kita, atau kita melihat bahwa ini unhappy ya, desolated feelings. Ini kita bisa tahu ini mengapa saya bisa unhappy begini. Itu kita tahu feeling kita dulu. Dan juga menggunakan otak kita, menggunakan budi kita melihat ini seperti ibaratnya menyeberang sungai begitu, kita tahu kapan saatnya waktu menyeberang ketika arus ini begitu, atau juga apakah harus dilawan arus ini, tahu itu. Jadi kita tahu bagaimana di mana kita berada saat ini. Jadi itu hints yang bisa kita pakai melihat. Jadi kita perlu tahu feeling kita, juga bisa melihat di mana kira-kira kita berada. Ya. Itu sebagai pengantar saja. Jadi kita sebelum kita nanti diskusi lebih lanjut, tapi yang penting adalah kita bisa masuk ke dalam suasana doa sekarang ini. Kita akan facing up to our disappointment, yaitu kekecewaan dalam hidup kita. Hari ini kita akan dengan fokuskan pada kitab Deuteronomy, yaitu kitab Ulangan bab 32. Karena dalam kitab suci kita tahu bahwa kekecewaan itu biasa juga banyak pada sahabat-sahabat Tuhan, para nabi atau teman-teman Yesus, atau juga orang-orang yang diberkati Tuhan, itu mereka juga menghadapi kekecewaan. Jadi hari ini kita akan fokuskan pada Musa. Pada Musa yang dikatakan dia seorang nabi yang salah satu nabi besar dalam sejarah Israel, tapi dia menghadapi kekecewaan yang sangat besar sekali menjelang akhir hidupnya. Yaitu kalian sudah tahu ceritanya, Tuhan berkata kepada dia bahwa dia tidak bisa memasuki tanah terjanji di Kanaan. Itu sangat mengecewakan sekali buat Musa. Baiklah, marilah kita mulai mempersiapkan diri untuk berdoa. Saya meminta kalian untuk memejamkan mata perlahan-lahan, ambil posisi doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai masuk dalam suasana doa. Apapun perasaan hati kita saat ini, kita bawa kepada Tuhan, terutama tentang kekecewaan yang mungkin harus kita hadapi. Karena kita hari ini banyak menghadapi kekecewaan.
Entah itu perkawinannya harus ditunda, liburannya harus batal, atau masalah ekonomi yang tidak jelas, atau banyak hal lainnya. Saya membacakan perikop dari kitab suci. Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko. Pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan pada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu yang sudah meninggal di gunung Hor. Dikumpulkan di bawah kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab itu kamu telah berusaha setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air di Meriba, di Kades, di padang gurun Zin. Oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri terbentang di depanmu, tapi engkau tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang telah kuberikan kepada orang Israel." Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari daerah Gilead sampai ke kota Dan. Berfirman Tuhan kepadanya, "Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Pada masa-masa ini mungkin kita bisa merenungkan firman Tuhan di kitab Musa, di kitab Ulangan. Mungkinkah kamu bersimpati kepada Musa, merasa Tuhan berlaku tidak adil kepada dia, tidak memberi kesempatan kepada dia masuk ke tanah terjanji? Ataukah kamu juga memiliki kekecewaan sama seperti Musa? Mengapa Tuhan berlaku tidak adil seperti itu? Apakah kamu juga merasa kecewa, frustrasi, dan marah terhadap kejadian selama 3 atau 4 bulan terakhir? Apakah kamu merasa Tuhan telah mengecewakan kamu seperti dia juga seakan-akan mengecewakan Musa? Renungkanlah itu.
Santa Teresa dari Avila dalam satu doanya mengatakan kepada Tuhan, Yesus, jikalau seperti ini engkau meragukan teman-temanmu, aku tidak heran jika engkau hanya punya sedikit teman saja. Mungkin kalimat ini terkesan kurang ajar. Tapi mungkin kita pun merasakan hal sama. Kita merasa Tuhan seakan-akan berlaku semena-mena. Mungkin engkau bisa masing-masing mengungkapkan perasaan kalian saat ini tentang kekecewaan kalian. Ungkapkanlah itu seperti Musa yang berdiri di depan Tuhan, di depan Allah Bapa. Mungkin dia juga kecewa. Apapun kecewaan kalian, ungkapkanlah itu ke depan Allah Bapa yang bisa kalian bayangkan hadir di depan kalian saat ini. Di samping masalah kekecewaan, juga banyak masalah-masalah lainnya yang menghantui kita semua selama 3-4 bulan terakhir, yaitu anxiety. Kita akan mencoba masuk ke tema berikutnya, yaitu tema kecemasan. Kecemasan yang terus melanda kita semua. Kali ini saya akan membacakan dari perikop Injil Lukas. Dan saya minta kalian terus posisi doa dan memejamkan mata.
Yesus mengingatkan kita dan mengajarkan murid-muridnya akan pentingnya kita bisa terhubung kepada Tuhan. Apakah kamu ingat akan ajaran-ajaran Yesus tersebut? Bahwa kita harus seperti anak kecil. Atau kisah dia mengutus murid-muridnya yang pergi tanpa membawa sandal ataupun pakaian di perjalanannya. Hari ini Yesus berkata dan menggunakan perumpamaan dari alam sekeliling. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, dan yang khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak punya gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah Bapa. Betapa jauhnya kamu melihat burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa engkau khawatirkan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal, tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang ada di hari ini ada, yang besok dibuang dalam api, demikian didandani oleh Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu persoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Akhir-akhir ini banyak sekali kecemasan akan kondisi kesehatan kita masing-masing, kesehatan anggota keluarga kita, atau orang-orang dekat dengan kita, orang tua kita, atau anak-anak, ataupun pasangan. Maka kita saling mencemaskan kesehatan orang-orang kita cintai. Dan juga kecemasan tentang ekonomi. Kapan virus ini akan berakhir? Bagaimana imbasnya terhadap pekerjaan kita? Atau pendidikan kita? Atau masa depan kita? Tapi Yesus berkata, jangan khawatir. Renungkanlah sekarang kata-kata Yesus tersebut.
bahwa bunga bakung atau burung gagak di udara ataupun rumput semuanya telah dipelihara oleh Bapa. Jadi mengapa kalian cemas? Renungkanlah kata-kata Yesus tersebut. Santo Ignatius menganjurkan kita untuk berbicara kepada Allah Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, dan juga kepada Bunda Maria sebagai seorang teman berbicara kepada temannya. So, kita perlu mengungkapkan kecemasan kita kepada Yesus. Bayangkanlah Yesus yang berdiri di ladang sekarang, atau di lapangan terbuka, sehingga dia bisa melihat bunga bakung ataupun rumput-rumput liar. Bicaralah kepada Yesus sebagai seorang teman kepada teman lainnya tentang kecemasan kalian saat ini. Kita mulai memasuki bagian penutup dari doa sini. Mungkin kita bisa membawakan kepada Yesus terhadap orang-orang yang kita ingat atau kita cintai. Entah itu yang sedang sakit, atau sedang kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau mungkin sedang dalam masa karantina atau diisolasi. Bawalah siapapun itu yang kalian pikirkan ke hadapan Yesus. Ungkapkanlah keinginan kalian agar Yesus bisa membantu dan mengatasi orang ini.
Sekarang kita bisa mengakhiri doa ini yang bersama-sama mendoakan doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Amin. Kita bisa mulai perlahan-lahan masuk ke suasana normal dan membuka kembali mata kita, dan kita bisa mulai masuk perlahan-lahan ke acara diskusi dan sharing.